Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan pada diri kita. Di antaranya 3 nikmat yang penting yang akan bisa mengantarkan kebahagiaan hidup kita, baik kebaikan kita di dunia maupun insya Allah kebaikan hidup kita di akhirat, yaitu nikmat iman, Islam dan takwa. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas keislaman kita, dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai pengikut setianya yang selalu mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Sidang Jumat rahimakumullah, tema atau judul khutbah yang hendak kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini adalah visi dan aksi hidup yang ideal. Sidang Jumat rahimakumullah, yang namanya kehidupan manusia itu selalu terikat dengan waktu. Masa lampau itu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan. Karena kita terikat dengan waktu, sehingga ada 4 kualitas manusia. Yang pertama adalah su'ul bidayah wa su'ul khotimah, awal kehidupan yang buruk dan akhir kehidupan yang buruk. Ini adalah syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Yang kedua adalah husnul bidayah wa su'ul khotimah, awal kehidupan yang bagus tapi akhir hayat yang jelek. Ini adalah orang yang merugi. Dan yang ketiga adalah su'ul bidayah wa husnul khotimah, awal kehidupan jelek tapi akhir hayatnya bagus. Ini adalah orang yang beruntung. Dan yang keempat adalah husnul bidayah wa husnul khotimah, awal kehidupannya bagus dan akhir hidupnya pun bagus. Ini adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sidang Jumat rahimakumullah, kenapa sampai kita bisa mendapatkan peluang untuk masuk dalam klasifikasi yang ketiga, yaitu orang yang beruntung
atau khairun nas, sebaik-baik manusia? Karena kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita yakin, ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Dulu kita pernah menjadi saksi. Kita pernah berikrar bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa ada peluang untuk menjadi orang yang beruntung, menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia, adalah karena kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-30 ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah pada fitrah Allah yang telah menjadikan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan kita mengingat firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan surat ke-30 ayat 30, maka insya Allah kita akan bisa menjadi kualifikasi, minimalnya adalah kualitas yang ketiga, orang yang beruntung. Syukur bagi adalah kualitas yang keempat, yaitu khairun nas, sebaik-baik manusia. Sidang jemaah rahimakumullah, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan peluang untuk menjadi kualitas yang ketiga ataukah yang keempat? Maka disinilah betapa pentingnya kita mesti harus punya visi yang ideal dan kita harus punya aksi yang ideal. Visi yang ideal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan tuntunannya di dalam firman-firman-Nya. Di antaranya adalah yang pertama di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah visi yang ideal. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi pasangan hidup dan anak turunan yang bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Dan yang sangat ideal adalah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa. Ini kan visi yang sedemikian idealnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, visi ideal kedua kita temukan di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 201, yang saya yakin semua kita itu sudah sangat familiar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi jangan kemudian kita mengigo, ngelindur, kita tidak tahu apa sesungguhnya yang kita mohon. Di dalam surat kedua ayat 201. Sidang Jumat rahimakumullah, setidak-tidaknya indikator orang yang hasanah dunia, yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Ini yang pertama. Dan tentang bersyukur itu sendiri ada 3 macam kualitas. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Ini adalah sejelek-jelek manusia. Yang kedua adalah yang standar. Dan yang ketiga adalah yang terbaik. Yang standar adalah ketika mendapatkan ujian, cobaan, dia itu bersabar, maka itu lebih baik baginya. Ketika dia itu mendapatkan nikmat, dia itu bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Karena ketika kita sabar, janji Allah, innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas.
Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah memiliki pasangan hidup yang sholih ataupun sholihah. Bagi laki-laki harapannya adalah memiliki pasangan hidup yang sholihah, dan sebaliknya bagi perempuan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki anak yang sholih ataupun sholihah. Yang keempat adalah memiliki lingkungan pergaulan yang sholih ataupun sholihah. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 83. Ibrahim mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hikmah dan untuk dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya yang sholih. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Kemudian yang kelima adalah orang yang hasanah dunia adalah memiliki harta yang thayyib, harta yang barokah. Harta yang berkah itu sendiri adalah harta yang halal, harta yang bersih, harta yang ada manfaatnya dan harta yang ada maslahatnya. Itu harta yang berkah. Kemudian indikator berikutnya orang yang hasanah dunia adalah orang yang diberi ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketujuh, indikator hasanah dunia itu adalah memiliki umur yang barokah. Semakin tambah umurnya, semakin tambah amal ibadahnya. Ini adalah umur yang berkah. Kemudian hasanah akhirat, tentu saja kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita terbebas dari siksa api neraka. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian visi ideal berikutnya adalah di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Itu adalah visi ideal. Bagaimana kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon dibangunkan di sisi Allah rumah di surga. Ini kan visi yang ideal. Berikutnya visi yang ideal itu adalah sebagaimana ada di dalam surat At-Tur surat ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatan mereka. Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Itu visi ideal. Dengan modal iman kita akan bertemu dengan keluarga kita, dan pertemuan itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan visi ideal yang terakhir itu ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Ini menjadi visi yang ideal. Bagaimana kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi buah tutur yang baik. Rabbi ajli lisanan sidqi fil akhirin. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi buah tutur, menjadi penuturan yang baik, pembicaraan yang baik bagi generasi yang datang berikutnya. Rabbi ajli lisanan sidqi fil akhirin. Itu merupakan visi yang ideal. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian aksi yang ideal adalah kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas, kerja antusias. Itu adalah aksi yang ideal. Bagaimana mesti kita kerja keras, kerja ikhlas, kerja keras.
mesti antusias dan mesti harus tuntas. Dengan demikian akan menjadi amal yang baik, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat ke-67 ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menyediakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ini adalah aksi yang ideal. Jadi bagaimana kita beraksi yang ideal, sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk surat ke-67 ayat yang kedua itu. Sidang Jumat rahimakumullah. Dengan demikian insya Allah kita akan bisa mendapatkan posisi kualitas orang yang beruntung atau orang yang khairun nas, sebaik-baik manusia. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambi fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi kelompok manusia kualitas ketiga ataupun yang keempat, sehingga kita menjadi waj'al li lisanan sidqin fil akhirin, menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang datang berikutnya. Mari kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wan amwat innaka samiun qaribum mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.